Oh, cuman sosoknya itu kayak cuman hitam aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari buat kita semua. Kembali lagi kita di acara cerita mistis. Kali ini kita kedatangan tamu yang asalnya dibilang sih dari Jakarta ya. Mungkin kita ntar kenalan aja langsung ke orangnya. Jadi di cerita kali ini kita bakal ngebahas masalah pendakian yang konon katanya dia sering nemuin hal-hal mistis di setiap pendakian dia. Oke, kita lanjut aja langsung buat pesertanya yang kali ini kita undang di acara kita. Kita panggil teman kita ini. Tamu kita kali ini udah hadir di sini. Langsungnya kita perkenalkan namanya. Namanya siapa, Kak? Kenalin, nama saya Hilda, Asalnya dari mana ya? dari Cakung, Jakarta Timur. Oh, berarti Jakarta ya. Iya. Jadi teman kita ini dari Jakarta asalnya, namanya Kak Hilda ya. Yang konon katanya sih dengar cerita dari dia sebelumnya, dia sering sering melakukan pendakian, tapi dia sering ngalamin hal-hal mistis di setiap pendakiannya. Sebelum kita cerita langsung ke orangnya tentang cerita dia, sebelum kita mulai cerita tentang mistis pengalamannya, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa dan like, jangan lupa siap komen, siap dan subscribe. siap. Nah, jadi apa sih cerita lu tentang pendakian yang selama ini lu jalanin itu? Gue denger sih lu sering lihat hal-hal mistis gitu ya. Itu di gunung mana aja sih yang lu alamin gitu ya? Sebenarnya sih kalau tentang mistis itu dari pertama kali gue naik gunung itu udah lihat sih, maksudnya gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa nggak sengaja ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Itu pertama kali itu lu di gunung mana tuh? Pertama kali gue ngeliat di Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Ya. Daerah Bogor berarti ya? Daerah Bogor. Itu yang lu lihat tuh apa tuh waktu pertama kali lu ngeliat itu? Pertama kali yang gue lihat itu cewek nih bang. Sosok cewek. Cewek. Berarti kuntilanak lah gitu ya? Iya mungkin. Cuman sosoknya itu kayak cuman hitam aja gitu, hitam. Terus di bawahnya melayang lah gitu. Oh, berarti dia nggak nepak ya? Enggak. Itu kejadiannya malam apa siang tuh ya? Oh, itu kejadiannya sekitar pukul 7 malam. 7 malam, oh berarti udah masuk malam lah ya? Iya. Itu pertama kali banget pokoknya. Pertama kali banget. Itu posisi naik lu itu lu lagi turun apa lagi naik tuh ya? Naik. Oh, lagi naik. Iya. Itu kalau nggak salah di pos Telaga Warna. Telaga Warna itu berarti di pos Jalur berapa apa tuh? tuh ya? Jalur apa sih itu ya? Lupa. Oh, pokoknya udah masuk jalur gunung lah ya? Telaga Biru ya? Oh, Telaga Biru. Iya, Telaga Biru. Telaga Berarti Biru. di posisi di Telaga Biru lu udah ngeliat yang iya. begituan. Terus setelah lu kejadian lu ngeliat itu, apa sih yang lu alamin? Maksudnya ada hal-hal aneh. Wah, gua kayaknya ngerasa gimana nih badan gua gitu, atau gimana? Kalau ngerasain secara fisik sih nggak terlalu ya. Soalnya kalau ngeliat yang kayak gitu sih emang udah pernah lah, maksudnya. Cuman pertama kali banget ngeliat yang kayak gitu di gunung ya baru itu. Oh, baru itu berarti pertama kali di Gunung Gede itu ya? Iya. Terus kejadian selanjutnya lu nggak ada ketemu apa-apa lagi gitu di gunung itu? Kalau buat pendakian pertama itu ya cuman itu aja sih bang. Yang di Gunung Gede itu ya? Kayak paling kayak cuma suara-suara. Ya ada yang ketawa lah. Nah, itu kan lu kejadiannya itu kan baru berangkat posisinya ya? Sampai ke atas itu lu nemuin hal-hal begitu lagi nggak sih? Kalau sampai atas sih
Enggak ya, mungkin karena udah capek. Oh enggak ya. Iya. Berarti sampai lo turun pun lo udah nggak nemuin yang kayak gitu Iya. ya. Itu di Gunung Gede tuh ya Itu kejadian. di Gunung Gede. Terus buat di gunung-gunung lainnya kira-kira ada cerita lagi nggak lo tentang Ada. mistis? Oh ada ya. Ada pas gua ke Ciremai itu bang. Gunung Cermai. Gunung Cermai itu Lewat jalur. berarti daerah Garut ya. Iya, Kuningan. Oh Kuningan. Iya, berarti masih Jawa Barat lah ya. Iya. Itu nemuin hal apa lo di situ? Nah itu gua sama kali ke Ciremai juga tuh lewat Linggar Jati. Linggar Jati. Gue lewat Linggar Jati. Itu juga dadakan banget sana. Nggak ada kayak cuman rencana H-3 itu. Itu berapa orang lo pendakian itu? Gue cuman berempat di sana. Oh berempat doang. Berempat. Cewek cowok campur apa lu cewek sendiri? Gue apa cewek gimana? sendiri. Oh cewek sendiri. Gue kalau naik gunung nggak pernah ada cewek lain bang. Banyak. Oh gitu. Luar biasa cewek ini ya. Iya. Ternyata pendakian dia tuh rata-rata cewek sendiri dia. Iya. Jarang ada cowoknya ya. Ya. Ada lah cowoknya. Oh maksudnya. Oh, Kan gue cewek sendiri, iya. cowoknya ya banyak. Iya iya. Aduh. Banyak hal aneh di situ nggak? Nah, gue juga. Nah ini yang paling seru sih pas di Ciremai itu. Pas udah tuh kan naik kita berempat. Lu mulai setar jam berapa tuh dari Itu bawah? gue pagi. Oh, pagi ya? Pagi gue mulai naik dari jam 8. Pokoknya gue sarapan lah. Ngasih apa tuh simaksi lah makanya ya ngurusin Pendaftaran ya pendaftaran. soalnya kan dia online kan di Iya sana. iya. Udah tuh udah ngurusin simaksi, sarapan segala macam, ngecek kesehatan, mulai start jam 8-an tuh. Terus juga di sana emang lagi nggak terlalu banyak pendaki juga, Oh berarti emang nggak terlalu rame ya? jalurnya emang nggak terlalu ramai di sana. Baru tuh gue naik pas sampai di pos 2 kayaknya sih kalau nggak salah. Itu apa sama nih gue nemuin cewek juga bang. Oh cewek lagi. Tapi dia nangis. Posisi malam juga tuh ya? Enggak, itu masih siang. Oh siang. Awalnya gak cuman dengar suara atau bersuara. Dia kayak bisik bang, bisik. Oh maksudnya Cuman bisikin ngebisik, kuping lu. Tapi iya, lu kayak ngeliat sosoknya nggak? Awalnya kayak cuman dip gitu. Dip. Kok kayak gimana sih kalau padahal angin juga ya nggak ada angin yang kenceng gitu, kayak cuman udah. Tapi lu sosoknya ngeliat ya? Apa enggak? Iya. Apa cuma sekedar angin doang? Awalnya cuman Awalnya suara angin. nih udah tuh karena udah posisi capek juga mungkin kan energinya jadi rendah tuh kan. Kalau misalnya kita nih makhluk sama manusia, kalau kitanya energinya rendah pasti kita bakalan kalah kan sama makhluk iya, itu. iya. Otomatis kita bakalan ngelihat dia, kita bakal kalah kan sama dia. Udah tuh terus pas itu ya gue cuek aja sih awalnya, cuek. Terus lama-lama dia niupin lagi. Oh bisikin lagi tuh di Iya, kuping. cuman dia Oh. Tapi lu nggak ngeliat lagi sosoknya tuh? enggak, belum, Oh, nggak itu ngeliat lagi. belum. Itu masih di pos 2 tuh posisi ya? masih. Udah agak iyalah kayaknya kalau nggak salah antara 2 atau 2 mau ke 3 gitu kalau nggak salah ya. Itu posisi masih siang tadi Masih ya? Siang. masih siang. Terus lu ngelanjutin perjalanan apa? Lanjut. Oh lanjut lagi perjalanan. Gue tadinya pengen ngomong, cuman kan ya namanya tuh lagi naik gitu kan bang, takutnya mereka juga takut. Oh takut teman-teman lu parno gitu ya denger cerita Kalau gue kayak cuma gitu. berempat dan situ nggak ada pendaki lain, cuman rombongan gua doang di situ. Kalian udah pada ada yang naik duluan, ada yang masih di bawah. Terus lu lanjut perjalanan tuh langsung. Lanjut. Berarti di situ pun lu nggak cerita ke temen lu kalau lu dengar suara-suara kayak gitu. Enggak. Kan karena kan emang katanya nggak boleh kan kalau cerita hal yang kayak gitu tuh masih di Oh cerita di jalan. gunung gitu ya? Oh Iya. iya sebenarnya sih iya nggak boleh. Iya kan. Jadi mendingan disimpan dulu, ntar pulangnya baru kita ceritain gitu biasanya. Benar. Terus? Terus pas sudah kayak gitu udah tuh dia udah nggak ini lagi, cuman
pas karena temen gue sambil dengerin musik tuh bang, jadi apa sih, nggak yang terlalu nggak terlalu tegang lah ya, biar nggak terlalu tegang. Temen gue nyalain musik tuh, jadi gue udah mulai agak-agak ini gitu, udah mulai enakan lah, enggaknya nggak sepi banget gitu kan. Udah tuh pas ya itu naik lagi, udah tuh kan duduk tuh istirahat kan, minum. Dia kayak gimana ya, aduh udah kayak berat. Pundak lu udah ngerasa berat ya, di situ. Dia udah ini kayak udah gimana ya, kayak udah pengen masuk, ini berat banget bang, bener-bener sini udah. Tapi teman-teman lu tahu itu pas lu ngerasain kayak gitu tuh? Kayaknya sih belum kayaknya sih belum. Terus kalau kata temen gua, posisi gua gitu kan, duduk gini katanya, gua gini katanya sih gini ya, gua juga kurang ini sih, kurang sadar gimana ya namanya, udah ini bang. Berarti lu udah setengah sadar pas udah kejadian setengah itu ya? udah setengah sadar di situ posisinya. Iya. Udah kayak gitu, kata temen gua ini bang ketawa. Ketawa gua ketawa, teriak ketawa kerjaan gimana sih, kayak ketawa kuntilanak. kayak hehehe gitu. Pokoknya tuh udah pas di situ ya udah tuh, itu gue kayak sih gue masuk sih. Berarti lu Gue udah nggak sadar pas di situ. udah nggak sadar itu. Udah nggak sadar. Kalau temen gue udah kena. Terus akhirnya ada itu tuh bang, apa sih yang namanya ya, kalau misalnya yang suka ngebantu orang kalau lagi misal sakit gitu, apa sih namanya? Ranger. Iya itu. Ada ranger ya. Ada yang datang katanya buat bantuin gue tuh. Kaki gue katanya dipencet, kaki sini. Pokoknya gitu Itu lah. pokoknya lu lagi nggak sadar lah gitu ya. Pokoknya ditanganin tuh. Udah minum, udah tuh. Terus gue disuruh istirahat di pos 3 tuh. Di pos 3. Udah pas udah kayak gitu. Ya udah kayak. Berarti pas di pos 3 itu lu udah mulai sadar lah ya. Udah mulai sadar, cuman Terus petugasnya itu si ranger itu udah balik juga tuh. Apa masih nemenin lu di masih situ? nemenin gue di situ, nemenin. masih dia nanya mau turun nggak gitu. Iya. Kata gue mah enggak deh Kang, biarin aja lanjut, orang badan udah enakan. Udah sempet istirahat sekitar 1 jaman itu, udah dikasih berarti lu makan. mending nerusin aja gitu ya. Karena mau turun juga ya kasihan temen-temen yang lain. Itu juga udah enakan karena kan udah dikasih makan, udah dikasih minum, udah istirahat cukup pokoknya. Ya udah. Berarti lu bablas lah intinya ke atas lah. Alhamdulillah. Ya. Sampai ke atas tuh. Sampai. Alhamdulillah. Terus posisi turunnya ini lu ngalamin hal begitu lagi? Kalau turun sih gua enggak ya, karena pokoknya gua kalau udah ngalamin kayak gitu, kalau udah ya udah akhirnya cuek aja. Kalau udah ngalamin kayak gitu maksudnya nggak mau difokusin, maksudnya fokus ke jalan aja udah gitu. Berarti lu lebih milih amannya lah, fokus ke jalan gitu ya. Mikirin temen-temen juga kan, kasihan bang, mereka juga kan di sana jauh-jauh. Itu di tahun berapa sih itu dulu ke Gunung Cermai? Oh itu 2019. 2019. Iya. Oh berarti belum lama lah ya. Belum. Awal tahun bulan Januari. Awal tahun 2019. Iya. Terus selain Gunung Gede, Gunung Cermai itu lu di gunung mana lagi sih ngalamin hal yang kayak gitu? Selain itu ada yang paling menurut gua nih ya, dalam hidup gua itu udah paling serem banget. Itu kemarin pas di Slamet. Gunung Slamet? Iya. Oh, berarti lu pernah ke Gunung Slamet juga ya? Iya. Nah, itu tahun berapa tuh? Kemarin bulan Mei kemarin. Bulan Mei. Kemarin. Oh baru kemarin ya? Baru 2 bulan yang lalu tuh. Berarti baru 2 bulan yang lalu ya. Nah itu lu ngalamin hal apa tuh di Gunung Slamet itu? Di situ pokoknya kalau menurut gua dia beda banget dari gunung-gunung lain yang pernah lu naikin. Udah pernah gua naikin. Kayak lebih apa ya? Dari awal naik aja tuh sebenarnya gimana ya? Suasananya kayak
beda gitu Iya, suasananya. itulah. Oh. Berarti lu dari bawah pun sebelum lu naik lu udah ngerasain hal yang beda tuh di gunung itu ya? Iya, itu udah pokoknya pas sudah masuk di jalur pendakian itulah. Kalau baru-baru kayak di base camp masih. Cuma Oh, di ya, base camp nggak inilah ya? nggak, pokoknya udah masuk ke hutannya itu udah. Oh, berarti pas mulai masuk hutan lu baru ngerasain hal-hal aneh. Itu hal-hal apa aja sih yang lu rasain di situ tuh? Awalnya sih biasa ya, kayak cuman sekedar kayak hawanya udah beda deh pokoknya. Tapi pas yang gua rasain itu pas udah mau udah mau ke pos 2 tuh kalau nggak salah. Pos 2 pendakian Iya, Gunung Slamet. kalau nggak salah ya, seinget gua, kata temen gua juga, gue Iya, juga iya. nggak inget kan namanya lagi kayak gitu. Itu ngalamin apa kalau di situ di pos 2 itu? Awalnya mungkin karena gue capek bang ya, satu, terus karena emang udah ngerasa hawanya udah nggak enak. Nah gue ngeliat tuh, gue tuh kalau ngeliat gitu tuh bang nggak disengaja, kayak tiba-tiba nongol nih gitu, gitu. nggak yang gue cari-cari gitu, enggak. Tapi lu pas waktu ngeliat itu lu jelas lu ngeliatnya apa, cuma sekedar Awalnya kayak cuman gitu aja sih. Oke, bayangan aja gitu ya. Dia juga posisinya jauh bang. Oh, jauh dari- Dia jauh. Itu sosok apa yang lu lihat tuh? Nah itu gue ngeliat, gue juga nggak tahu itu apa, pokoknya dia gede banget, tingginya setinggi rumah lah ya. Setinggi Kira-kira rumah. ya, itu kira-kira hitam, berbulu, matanya merah. Dan itu bener-bener gue baru itu pertama kali nemuin sosok yang kayak gitu. Oh, berarti selama dalam pendakian hidup lu dalam paling hidup, ini yang nah serem ya? dalam hidup gue juga bang, itu baru pertama Iya, kali iya, gue iya. ngeliat tuh. Biasanya kan paling kayak cuma ngeliat kuntilanak lah, pocong, udah iya. cuma ya kayak Oh, berarti baru kali ini lu lihat lu Hmm. kayak gitu ya? baru kali itu banget. Terus ngalamin kejadian apa lu pas habis ngeliat itu tuh? Tuh badan kayak diserap bang, energi gue tuh kayak Oh, kayak ditarik sama lemes. dia ya? Karena kan gue juga udah capek, namanya juga ini kan jalur juga kayak gitu kan bang. Oh, jalurnya emang gimana, ekstrim apa? Ekstrim gitu? Oh, banget ekstrim kan, ya? bagi gue ya, Oh, bagi iya. gue. kayak dia tuh, gue juga nggak tahu tujuannya dia apa. Dia berdiri nih, jadi pohon, ini pohon, dia agak ke belakang pohon gitu, jadi kayak cuman Oh, dia ada di separuh balik itu, pohon. tapi nggak yang nempel pohon banget, agak-agak ke belakang kan. Itu posisi lu jauh dari dia tuh. Dibilang jauh banget yang enggak, soalnya lumayan jelas tapi nggak yang jelas banget gimana gitu. Pokoknya gue ngeliat wujudnya dia kayak gitu. Oh, pokoknya gede, tinggi gitu ya, berbulu ya. Gue juga nggak tahu tuh dia nampakin kayak gitu. Dan itu posisinya pas banget mau maghrib bang. Oh, mau maghrib. Berarti udah Gua tuh- menjelang malam lah ya. Gue pokoknya kalau ngeliat yang kayak gitu tuh kebanyakan udah mau maghrib bang, keseringannya kayak gitu. Oh, Ngeliat yang hal-hal kayak gitu pokoknya. berarti emang posisi maghrib itu kita mesti Mungkin hati-hati lah ya. ya ada pelajaran yang Iya. kayak misalnya mungkin tujuannya dia maghrib harus berhenti kali ya. Oh, istirahat dulu lah, iya. Hormatin waktu gitu Iya, ya. benar. Terus lu ngalamin kejadian tuh di situ ya, pas Iya. ngeliat dia itu. Nah itu kayak sama kayak kejadian yang di Ciremai, cuman kalau di Ciremai gue udah bener-bener nggak sadar sepenuhnya. Kalau yang Kembar Selamat gue masih kayak nahan gitu loh, kayak aduh, hati juga kan. Oh, maksudnya dia mau masuk, mau nggak mau masuk, mau Iya, enggak, lu masih dia- nahan gitu iya. ya? Masih sempat lu kuatin lah ya. Terus Nyerah- akhirnya lu nyerah gua, juga. Iya, karena kan gue juga di situ masih baca-baca lah bang, buat jaga diri juga kan. Dan tuh pas katanya sih gue sempet nggak sadar ya, kayaknya sih itu kalau kata temen gue nggak sadar tuh, katanya itu gue dibawa ke warung Sekitar di situ lah ya. iya, ke sekitar situ. Badan katanya udah pada dingin, pokoknya katanya itu gue nangis
nangis juga. Posisi lu nangis tuh? Nangis juga Oh, di nangis. situ. Tapi lu emang udah nggak sadar tuh ya kondisi lu itu ya? Antara sadar nggak sadar, tapi tapi lebih ke nggak sadarnya sih. lebih ke nggak sadar. Soalnya gue nggak inget apa-apa di situ. Inget pas gue tuh pokoknya terakhir gue inget gue duduk, gue sendirian di pohon, temen-temen gue di depan gue. Habis itu ya udah, Tiba-tiba udah nggak Tiba-tiba sadar aja gitu ya? gue sadarnya ya udah malam. Oh udah gelap. Cuman ada beberapa temen gue yang ngebantuin gue di situ. Oh gitu, berarti selebihnya temen lu jalan duluan Iya, gitu ya? Ngeri guys. pokoknya itu pengalaman terserem gue sih itu dalam hidup gue. Terus lu lanjutin lagi perjalanan apa lu turun lagi apa gimana tuh setelah lu kena hal yang begitu tuh? Lanjut sih bang. Oh lanjut ya? Karena gue sebisa mungkin jangan sampai lah kayak turun, apalagi kan itu pendakian yang emang kebanyakan belum pernah kesana kan bang. Oh ke Gunung Slamet itu. Berarti lu baru pertama kali juga kesana? Iya pertama kali banget. Jadi ya jangan sampai lah turun cuman gara-gara gua gitu. Oh gitu. Iya. Berarti lu mentingin teman-teman lu juga ya? Iya. Iya, iya. Nah, terus pas lu lanjut itu lu nemuin kejadian yang sama nggak sih kayak di bawah itu? Pas di atas gitu misalkan lu pas lagi apa mau muncakin apa mau ngapain gitu? Kalau pas kejadian itu sih pas naik udah nggak ini sih bang. Kalau itu gua ngerasanya lagi pas turun. Oh turunnya. Pas turun malah pas turun. Itu di tempat yang sama apa beda? Beda. Oh beda ya. Apa yang lu rasain tuh di situ tuh? Nah pas turun itu kan gua posisinya udah malam juga tuh bang, karena kan Malam gua lagi. tim terakhir tuh, rombongan terakhir. Oh gitu. Tuh. Lu berapa orang sih itu waktu pendakian itu? Oh, kalau nggak salah 32 orang ya kalau nggak 32 salah. orang? Dan gue ada di paling belakang pas turun itu. Karena kan temen gue ada yang sakit tuh. Iya iya. Berarti selebihnya turun duluan lah ya? Iya. Itu posisinya sekitar jam 8 atau 9-an gitu lah kalau nggak salah. 9 malam ya? Iya. Itu gue cuman ini aja sih kayak dengar suara ada yang ketawa. Oh gitu. Oh iya, gue juga nemuin kayak pendaki bang, dia mau lewat. Iya. Dia mau lewat nih bang, mau ngelewatin gue nih. Oh mau bablasin lo gitu ya? Itu lewat depan lo tuh ya? Lewat Iya, iya. bener-bener lewat samping gue. Iya sendiri, tapi sendiri Oh ya. sendiri? Nggak ada temennya lagi dia? Nggak ada sendiri. Ya jalan aja nyelonong gitu. Oh, maksudnya dia nggak permisi Nggak. apa negur gitu? Oh, nggak. Jalan aja. Tapi yang lu lihat sosok orang itu beneran orang apa gimana tuh? Gue center ya, nggak ada orangnya. Oh nggak ada? Nggak ada. Itu lu doang yang lihat apa sama Iya, temen lu juga? kayaknya sih gue doang. Oh, lu Kalau doang. gue tanya gue sih nggak ada yang ngeliat. Gue juga bingung. Temen gue juga ada yang ngeliat tuh katanya. Ada yang ngeliat juga. Pokoknya. Berarti banyak ya hal-hal aneh di situ ya. Terus sampai bawah pun lu udah nggak ngalamin lagi ya, aman lah ya. Enggak, Apa masih enggak. nemuin lagi? Enggak, udah. Oh udah enggak. Udah. Karena gue udah fokus lah, udah tujuan udah turun, udah sampai base, udah pengen buru sampai base camp aja gitu bang. Berarti lu udah fokus ke base camp aja ya. Nggak mau ngurusin hal-hal yang gitu Enggak. lah ya. Cuek deh bang udah. Seru ya. Terus selain di Gunung Slamet lu kira-kira ada cerita apa lagi di gunung-gunung lain gitu? Udah sih bang, itu aja. Oh berarti tadi kayak Gunung Gede, Cerme sama Slamet Cerme, itu lu ngalamin hal-hal begitu ya? Iya, pokoknya setiap gue naik gunung pasti ada aja yang gue lihat, gue juga nggak tahu kenapa gitu. Oh, apa mungkin emang lu sering lihat gitu orangnya apa gimana sih? Kalau gue sehari-hari sih bang, gue enggak, cuman kayak pernah sih kayak tapi cuma secara nggak sengaja gitu loh bang. Kayak cuman contoh nih, gue lagi jalan kemana nih, mau itu jalan kaki atau naik motor, tiba-tiba nongol, ya udah nongol aja gitu. Berarti emang agak sering juga lo Iya, ngeliat hal gitu ya? Oh.
Ngeri. Seru ya. Berarti cerita lu tadi di 3 gunung itu lu sering ngalamin hal-hal yang kayak gitu ya. Benar. Jadi dari cerita teman kita ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa di gunung itu bisa dibilang itu emang tempatnya ya. Tempatnya hal-hal yang kayak gitu. Iya, benar. Cuma tergantung bagaimana kita ngejalaninnya. Iya, yang penting jaga sikap, Iya. jaga sopan santunnya, jaga perkataannya di sana kan. Karena kan Karena kita memang kita di gunung itu kita sebagai tamu. ya. Berarti Ya. kita harus sopan lah ya. Iya, benar. Jangan ngelakuin, pokoknya jangan ngelakuin yang langgar. Ya Terus- sopan-sopan aja pokoknya. Iya, iya. Kalau dibilang kapok, kalau pas lagi di sana mah kapok bang, Oh, kapok ya. kapok kayak udah mah capek ketemu yang kayak gituan. Tapi kan lu sering nih ya di gunung itu lu sering ngalamin hal-hal yang kayak gitu ya. Itu ada perasaan kapok nggak sih lu? Ah, gua kayaknya di gunung sering banget gua ngeliat Ya kayak pasti gini. kapok lah. Malas Bang. aku jadi naik Apalagi gunung lagi, misalkan kemarin gitu. kan nemunya yang kayak gitu. Oh, berarti ada perasaan kapok Iya ya. pasti lah bang. Namanya kan manusia. Pasti ada rasa kapoknya. Tapi kalau misalkan lu diajak lagi gitu, misalkan ke gunung mana gitu, lu tetap mau nggak sih? Oh tetep mau. Oh, tetap dong. mau ya. Iya. Walaupun Jadiin- ketemu yang begituan lagi ya. Ya jadiin pelajaran sama pengalaman aja. Siap, siap. Gituan. Iya. Ya kan? Cakep. Ya. Berarti cerita dia ini menarik banget ya. Dari mistisnya ada, dari pengalamannya pun ada, pelajarannya pun kita dapat dari cerita si Kak Hilda ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian, mau di gunung manapun, semua gunung itu sama, cuma yang ngebedain treknya aja. Jadi trek yang cuma ngebedain gunung itu. Benar. Terus juga buat teman-teman pendaki, khususnya buat yang pemula, kalau bisa, kalau emang mau melakukan pendakian, coba dipersiapin Persiapkan secara fisik Fisiknya. dan mental. dan mentalnya gitu ya. Ya. Oke, berarti gitu aja Kak Hilda ya. Mungkin nanti kita bakal undang lagi di kesempatan lainnya. Buat cerita kali ini cukup sampai di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.